Alkisah. Pada abad ke-18, hiduplah seorang laki-laki yang gagah lagi perkasa. Ia tinggal di tepi Sungai Panji, bagian utara Belitung. Pada masa itu, atas perintah Sultan Palembang, Kapten Kong mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Kuto Panji. Benteng ini merupakan bandar atau pelabuhan kapal-kapal yang berlayar membawa barang perniagaan serta hasil bumi berupa lada dan juga getah. Sekaligus sebagai tempat peleburan timah yang membawa banyak kemakmuran bagi kehidupan masyarakat. Kapten Kong ini mempunyai seorang putri yang sangat cantik luar biasa. Parasnya sungguh rupawan, meskipun matanya agak sipit. Tutur katanya lemah lembut, ramah tamah, dan pandai sekali masak. Itulah mengapa tidak mengherankan apabila Ahok memiliki banyak sekali, baik di daerah tempat tinggalnya maupun di luar daerah tempat tinggalnya. Namun suatu hari Ahok sakit keras. Hal ini membuat Kapten Kong bersusah hati karena kehabisan akal untuk menyembuhkan putri. Kapten Kong yang kehabisan akal itu pun menyebarkan sebuah sayembara kepada warga di desa. Wahai kalian semua, apabila ada di antara kalian yang mampu menyembuhkan putriku, apabila dia adalah seorang laki-laki, maka akan kunikahkan dengan putriku. Dan apabila dia adalah seorang perempuan, maka akan kuangkat menjadi saudari putriku. Setelah mendengar pengumuman dari Kapten Kong itu, banyak pemuda yang berusaha menjadi tabib untuk menyembuhkan aku. Dan tidak sedikit pula tabib sungguhan datang kepada Kapten untuk membantu menyembuhkan putrinya. Namun sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkan. Hal ini semakin membuat Kapten Kong bersusah hati. Lantaran semakin hari tubuh putrinya itu semakin lemah dan juga kurus. Lalu datanglah seorang tabib menghampiri Kapten Kong untuk memberitahukan penyakit yang dideritanya. Hanya Kapten Kong, putri tuan menderita penyakit balak om. Jadi harus kita asingkan ke tempat lain yang jauh dari sini. Tidak mungkin. Itu hal yang sangat mustahil. Tidak mungkin aku membiarkan putriku diasingkan ke tempat lain. Hanya Kapten Kong. Tetapi apabila putri tuan tidak diasingkan,
maka penyakitnya itu akan menular kepada orang-orang di desa. Kapten Kong terdiam. Tidak tega rasanya ia membawa putri yang sangat ia cintai itu pergi ke atas bukit untuk diasingkan. Lantaran sedari kecil ia sudah ditinggal oleh ibunya. Kapten Kong tetap berpegang pada pendiriannya, menolak usul tadi. Lalu tiba-tiba Aho berbicara kepada Kapten Kong. Papa, biarkanlah Li Fung keluar dari rumah. Bawalah Li Fung, Papa. Li Fung tidak ingin penyakit yang Li Fung derita menular kepada orang-orang di desa. Tidak, Li Fung. Papa akan berusaha mencarikan obat untuk menyembuhkan. Jadi, bersabarlah. Kapten Kong yang terkejut itu kemudian mengecek tubuh putrinya itu. Dirabanya dahi putrinya itu terasa panas. Dan di sekujur tubuh putrinya timbul bercak-bercak merah. Kemudian oleh Kapten Kong dibasuhnya rambut putrinya itu agar panas yang tinggi itu dapat menurun. Hatinya amat sedih. Sudah lama ia tidak mendengar putrinya bernyanyi. Teman-temannya juga menjauhinya karena takut tertular akan penyakit yang diderita putri. Ternyata kabar penyakit Aho juga terdengar oleh Haji Amiruddin, seorang tokoh ulama di desa Kuto Panji. Dia datang ke rumah Kapten Kong untuk melihat keadaan Aho. Dia juga memberitahukan niatnya untuk membantu menyembuhkan Aho. Kemampuan Haji Amiruddin dalam menyembuhkan penyakit sudah sangat terkenal. Itulah mengapa mendengar pernyataan Haji Amiruddin itu terbesit keraguan-keraguan di hati kecil sang kapten. Pasalnya beberapa hari yang lalu, ia baru saja menyebarkan berita bahwa siapa saja yang mampu menyembuhkan putrinya, apabila dia adalah seorang laki-laki, maka akan dinikahkan dengan putrinya. Dan apabila dia adalah seorang perempuan, maka akan diangkat menjadi saudari putrinya. Dan sekarang, seorang laki-laki tua mengaku dapat menyembuhkan putrinya. Terfikir dalam pikiran Kapten Kong, apabila saja putrinya itu sembuh, tentu ia akan menikahkannya dengan Haji Amiruddin. Tidak mungkin ia mengingkari janjinya itu. Sebagai seorang kesatria, pantang menjilat ludah yang sudah dimuntahkan. Namun, akankah pantas putrinya yang muda dan cantik itu bersanding dengan laki-laki yang tua? Agaknya pikiran Kapten Kong tersebut
sudah terbaca oleh Haji Amiruddin. Setelah diam beberapa saat, Haji Amiruddin berbicara. Kapten Kong, penyakit putri tuan sudah sangat parah. Namun, meskipun begitu, saya masih sanggup menyembuhkannya. Asalkan Kapten Kong mampu memenuhi persyaratan yang saya berikan. Persyaratan apa lagi, Pak Haji? Bukankah apabila kau dapat menyembuhkan putriku, aku akan menikahkannya dengan? Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Katakan saja, Pak Haji, seberat apapun persyaratan yang kau berikan, pasti akan dipenuhi. Aku akan menyembuhkan putrimu apabila putrimu mau memeluk agama Islam dan menjadi anak angkat. Seakan ada tenaga gaib yang mendorongnya, Aho meminta kepada papanya untuk memenuhi persyaratan yang diberikan Haji Amiruddin. Setelah mengislamkan Aho, Haji Amiruddin mulai mengobati anak. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri Aho sembuh. Dan ia pun diangkat menjadi anak Haji Amiruddin. Haji Amiruddin ini tidak hanya pandai dalam hal mengobati dan juga menyebarkan agama Islam, namun ia juga memiliki ilmu bela diri yang cukup tinggi. Aho yang sudah memeluk agama Islam dan menjadi anak angkat Haji Amiruddin mengganti namanya menjadi Nia. Diajarilah oleh ayah angkatnya itu ilmu bela diri. Kini, Aho tumbuh menjadi wanita yang pemberani dan juga memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Itulah mengapa bersama-sama dengan Kapten Kong dan ayah angkatnya, Benteng Kuto Panji kini semakin terpelihara dan juga ditakuti oleh musuh. Itulah mengapa tidak mengherankan apabila Benteng Kuto Panji diserang oleh Lanon atau bajak laut. Mereka dapat dikalahkan dengan mudah oleh Kapten Kong beserta anak buahnya dan putrinya Aho beserta Haji Amiruddin. Namun ternyata penyerangan Lanon tidak hanya berhenti sampai di situ. Diam-diam mereka membangun strategi dan juga mengumpulkan kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Lalu pada suatu malam,
mereka datang ke benteng Kota Panji dan menyerang benteng Kota Panji. Karena serangan yang mendadak itu, benteng Kota Panji pun diserang oleh Lano. Kapten Kong pun terkejut. Lalu perperangan pun tidak dapat dielakkan. Kapten Kong beserta anak buahnya dibantu oleh Aho putrinya dan Haji Amiruddin berjuang mati-matian untuk mengalahkan Lano. Namun sayang, kemampuan mereka tidak berimbang. Kekuatan Lano terlalu besar. Benteng Kota Panji pun kini dapat dikuasai oleh Lano. Sekarang benteng Kota Panji hanyalah tinggal puing-puing sahaja. Sebagai saksi bisu, perjuangan Kapten Kong beserta anak buahnya dibantu oleh Aho putrinya dan juga Haji Amiruddin dalam memberantas bajak laut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.